Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu lagi pada pagi hari ini. Kita hendak belajar dari firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Kami bersyukur Bapa di surga karena Engkau menyertai kami hingga pada saat ini dan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk belajar dari firman-Mu. Biarlah kiranya kami dapat menjalani hari ini bersama-sama dengan Tuhan melalui firman yang akan kami dengarkan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 46 sampai dengan 47. Demikian firman Tuhan. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini berbicara tentang Kristus pada waktu umur dia 12 tahun. Yaitu peristiwa ini terjadi ketika Yesus bersama dengan orang tuanya, yaitu Yusuf dan Maria, pada waktu Paskah mengunjungi Yerusalem. Dan ini terjadi setiap tahunnya. Tapi ketika dia berumur 12 tahun, kejadian ini sangat luar biasa. Yesus berada di tengah-tengah para alim ulama di bait Allah. Dia sedang belajar di situ. Dia sedang mendengarkan para alim ulama. Dia sedang mengajukan pertanyaan kepada mereka dan dia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepadanya. Kita bisa melihat ada kondisi yang terjadi pada waktu itu adalah kondisi yang mencemaskan bagi Yusuf dan Maria. Karena kita tahu sesudah 3 hari katanya. Sesudah 3 hari mereka ada di Yerusalem. Sesudah 3 hari mereka baru menemukan Yesus ada di bait Allah. 3 hari selama ada di Yerusalem, orang tuanya tidak bersama-sama dengan Yesus. Kita bisa tahu kecemasan dan kekhawatiran orang tua karena anaknya masih umur 12 tahun. Tapi ada hal yang luar biasa ketika orang tuanya menemukan Yesus. Yesus ada di bait Allah. Dia sedang mendengarkan para imam-imam, para alim ulama berbicara mengenai Tuhan, mengenai firman-Nya. Bahkan dia bertanya di situ dan dia pun menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepadanya. Apa yang perlu kita lihat melalui firman Tuhan pada pagi hari ini? Kita lihat kenyataannya bahwa Yesus pun melewati atau melalui proses untuk menjadi seorang yang matang akan pengetahuannya tentang Tuhan. Kita melihat bagaimana dia duduk di bait Allah mendengarkan para alim ulama. Dan kita juga bisa mengetahui bagaimana dia mau bertanya tentang apa yang disampaikan di tengah-tengah rumah Tuhan. Bahkan menjawab dari apa yang ditanyakan kepadanya. Dan dikatakan melalui firman ini bahwa dia memiliki kecerdasan untuk menjawab pertanyaan yang ditujukan kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita mau belajar dari firman Tuhan ini. Ternyata kalau Yesus saja mau duduk, mendengar, bertanya, dan menjawab tentang Tuhan di rumah Tuhan, maka sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita diingatkan lewat firman Tuhan ini, sudah sejauh manakah kita mau mendengarkan tentang kebenaran Tuhan melalui firman-Nya? Sudah sejauh manakah kecintaan kita untuk belajar tentang firman Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing? Dan sudah sejauh manakah kita bisa mengerti serta menjawab jikalau ada pertanyaan kepada kita
tentang apa iman Kristen kita, tentang Tuhan ditanyakan kepada kita, apakah kita sudah mampu untuk menjawabkan apa yang menjadi kebesaran Tuhan yang sudah kita terima dalam kehidupan kita setiap harinya hingga sampai saat ini. Mari kita sama-sama melihat diri kita masing-masing. Saat ini kita memasuki masa-masa menjelang Natal. Kita akan masuk pada hari Minggu Advent yang keempat, yaitu Advent yang terakhir. Dan kita akan masuk kepada minggu-minggu Natal. Bagaimanakah kita memang benar-benar nyata sudah menerima Kristus itu lahir di dalam hidup kita. Ketika kita mengatakan bahwa aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya Dia adalah Tuhan Juru Selamat yang sudah lahir ke dunia ini, apakah kita juga bisa mengikuti seperti yang ditunjukkan Kristus melalui firman-Nya pada hari ini? Ketika di umur 12 tahun Dia mau mendengarkan dengan baik tentang Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, belajar dari firman-Nya. Apakah kita juga sebagai orang yang percaya kepada Dia mau meniru apa yang sudah ditunjukkan Kristus? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tak ada orang yang bodoh tentang firman Tuhan, dan tak ada orang yang pintar tentang firman Tuhan. Tapi kita harus mau seperti Kristus, melewati setiap proses pembelajaran, setiap proses yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Jangan pernah jenuh, jangan pernah bosan, tapi sediakan waktumu, sediakan hatimu, sediakan pikiranmu untuk mau mendengarkan firman Tuhan setiap hari dalam kehidupanmu. Hari ini Tuhan menyapa kita, bagaimana kita mau menyiapkan setiap harinya diri kita masing-masing untuk belajar melalui dengar-dengaran akan firman Tuhan. Marilah kita memperbaiki diri. Jikalau selama ini tidak setiap hari kita mau dengar akan firman Tuhan, tidak setiap hari kita mau belajar dari firman Tuhan, atau mungkin kita masih sekali seminggu, 2 kali seminggu, dan tidak tiap hari melakukan itu. Tapi hari ini kita disapa oleh firman Tuhan. Dalam masa Advent yang terakhir ini, masa-masa penantian ini, firman Tuhan menyapa kita. Biarlah kita menanti dengan siap kesediaan akan firman Tuhan yang memenuhi hati kita, sehingga kita pun mampu menunjukkan dalam perbuatan kita yang sudah digarami dan diterangi oleh firman Tuhan yang kita dengar, yang kita pelajari setiap harinya. Persiapkan dirimu menyambut kedatangan Kristus. Persiapkan hatimu dengan cara senantiasa mau belajar dari firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga, karena pada hari ini Engkau tetap menyapa kami melalui firman-Mu. Biarlah kiranya kami menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa mau dengan siap sedia setiap harinya mendengarkan firman-Mu, belajar akan firman Tuhan, membaca firman-Mu, dan mau dengan peka mendengarkan suara-Mu dalam kehidupan kami melalui firman yang kami baca dan kami dengar. Mampukan kami Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami di masa-masa penantian akan kedatangan Kristus. Kami tetap mampu untuk hidup di dalam kebenaran dari firman-Mu. Berikan kami roh hikmat dan kebijaksanaan, sehingga ketika kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, kami dapat mengerti dan kami mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dari kami melalui firman tersebut. Bapa yang di surga, biarlah dengan kesiapan hati kami mau serahkan kepada Tuhan untuk melakukan yang seturut dengan Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa di surga. Satu hari ini kami mau serahkan roh dan jiwa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pimpin dan bimbing kami, sehingga tubuh kami pun dapat melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang terkasih. Kiranya Kau mau dengarkan doa kami ini yang kami panjatkan hanya seturut dengan kehendak-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Tuhan memberkati.